Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Kaparina dari kelas 5F NPM 24220046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan proses pengaturan lingkungan belajar, sumber daya, waktu, dan aktivitas di kelas untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran yang efektif. Pengorganisasian kelas mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan ruang, penempatan siswa, pengelolaan waktu, dan penggunaan metode pembelajaran. Pengorganisasian kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sanusi tahun 2013, pengorganisasian kelas merupakan usaha untuk mengatur lingkungan kelas agar menunjang tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Arens tahun 2012, pengorganisasian kelas sebuah proses di mana guru merancang strategi pembelajaran, pengajaran, keberagaman siswa. Yang ketiga, menurut Robert Salpin tahun 2008, pengorganisasian kelas berkaitan dengan manajemen perilaku siswa dan interaksi sosial dalam kelas. Selanjutnya, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan pengaturan fisik dan visual ruang kelas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan mendukung interaksi positif antara siswa dan guru. Penataan ruang kelas yang baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, mendorong keterlibatan siswa, serta mendukung berbagai metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Penataan ruang kelas juga memiliki elemen-elemen penting seperti pengaturan meja dan kursi. Yang kedua, ruang gerak dan sirkulasi. Yang ketiga, penempatan alat bantu dan sumber belajar. Yang keempat, pencahayaan dan ventilasi. Dan yang terakhir, dekorasi kelas. Dekorasi kelas berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi untuk para siswa. Yang selanjutnya, pengorganisasian murid. Pengorganisasian murid merujuk kepada cara-cara dan strategi yang digunakan oleh guru atau pihak sekolah untuk mengatur, mengelompokkan, dan mengelola siswa dalam berbagai kelas konteks pembelajaran. Pengorganisasian murid mencakup berbagai teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh pakar pendidikan. Beberapa ahli juga berkontribusi terhadap konsep pengorganisasian murid, antara lain seperti Benjamin Bloom atau taksonomi Bloom. Bloom mengembangkan taksonomi. Tujuannya pendidikan yang melibatkan 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam pengorganisasian murid, guru harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang sesuai untuk setiap level, mulai dari pengetahuan dasar hingga analisis dan sintesis. Lalu, menurut Robert Salpin, cooperative learning, Salpin mengusulkan pendekatan pembelajaran kooperatif, di mana pengorganisasian murid dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan akademik bersama. Organisasian murid bisa dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, pengelompokan berdasarkan kemampuan akademik. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan minat atau bakat. Yang ketiga, pengorganisasian berdasarkan usia atau tingkat kelas. Yang keempat, pengorganisasian dalam kelompok kecil atau kerja sama tim. Dan yang terakhir, pengorganisasian individual atau belajar mandiri. Pengorganisasian yang efektif bisa meningkatkan keterlibatan siswa, membantu guru mengelola kelas dengan lebih baik, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif. Lalu selanjutnya, disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan aspek penting dalam pendidikan yang berfokus pada bagaimana guru mengelola perilaku siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut beberapa pandangan ahli terkait disiplin kelas.
seperti bahas Frederick Skinner, teori penguatan. Skinner menekankan bahwa perilaku siswa dapat diatur melalui penguatan positif dan negatif. Penguatan positif seperti pujian atau hadiah yang dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan. Sedangkan penguatan negatif dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Lalu, yang kedua menurut Jacob Kounin, yaitu teori manajemen kelas. Kounin menekankan pentingnya teknik pencegahan dalam manajemen kelas. Ia memperkenalkan konsep seperti awareness atau kewaspadaan guru terhadap segala sesuatu yang terjadi di kelas, dan momentum, yaitu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan kelas untuk menghindari kekacauan. Lalu yang ketiga menurut Alfie Kohn, yaitu disiplin yang berpusat pada siswa. Alfie mengkritik pendekatan disiplin tradisional yang terlalu berfokus pada kontrol atau hukuman. Dan yang keempat menurut Thomas Gordon, yaitu model tanggapan yang efektif. Thomas Gordon mengembangkan Teacher Effectiveness Training atau TAT yang menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa. Dia memperkenalkan konsep iMessage di mana guru menyampaikan perasaan mereka terkait perilaku siswa dengan cara-cara yang non-konfrontatif. Secara keseluruhan, berbagai teori disiplin kelas dari para ahli ini menekankan perlunya keseimbangan antara aturan yang tegas dan pendekatan yang melibatkan partisipasi siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Sekian penjelasan pengorganisasian kelas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.